Dan segera aku menerima panggilan dari bos. Halo? Bos? Andi, berani sekali kamu beraninya memprovokasi anak dari bosnya, bosku. Tidak perlu mengatakan apapun lagi, kamu dipecat. Dengan begini, aku tidak memiliki pekerjaan lagi. Dan karena aku telah menyinggung terlalu banyak orang, semua CV yang aku keluarkan, hampir semuanya tenggelam di lautan. Aduh, aku tidak bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Aduh, habislah. Berangkat. Hah? Kak, aku bukan taksi. Lihat gak? Berangkat. Kak, sekarang ini naik bus setidaknya butuh 4.000. Kalau kamu gak berangkat juga, kamu bakalan mati. Cih. Astaga. Apa yang kalian lakukan? Siapa yang memberi kalian keberanian? Berani-beraninya mencari masalah dengan Tuan Andi? Pak Tom, Chris yang bilang, itu instruksi dari Tuan Muda. Tuan Muda. Tuan Muda benar-benar semakin lama semakin membuat orang khawatir. Apa kalian tahu? Sekarang di bawah tekanan Tuan Andi, beberapa grup dan keluarga konglomerat telah menghentikan kerjasama mengakibatkan kerugian melebihi beberapa juta. Laporan peringatan Tuan Andi dari 5 keluarga konglomerat dari total 13 perusahaan. Hanya saja bawahan nggak mengerti kenapa Tuan Andi memperingatkan mereka memakai bentuk CV. Bukankah ini sudah jelas? Di industri mereka mengekspos nama sendiri. Maksud Tuan Andi yang ingin dia sampaikan hanya satu. Aku bisa digantikan. Ini terlalu menakutkan. Rapat darurat. Tinggal 5 menit lagi. Apa Kelly masih belum sampai? Bu Kelly masih dalam perjalanan. Bagaimana kalau kita mulai rapat duluan? Tidak bisa. Dia harus ada di rapat ini. Dia satu-satunya yang memiliki potensi untuk menyelamatkan krisis ini. Kenapa? Karena Kelly, putrinya dia adalah... Ini seharusnya tidak bisa dikejar lagi. Untung saja aku pernah menyetir mobil balap. Aku sudah mengirim lokasinya ke mobilmu. Segera pergi ke tempat ini. Kakak, aku sudah bilang aku bukan taksi. Bukankah kamu sedang mencari pekerjaan? Jadilah supirku. Namaku Kelly. Kamu harusnya pernah dengar namaku. Tidak pernah. Aku beri kamu segini tiap bulannya. Apa ada masalah? 16 juta. Lebih tinggi dari gajiku sebelumnya. Lagi pula aku juga tidak bisa mendapatkan pekerjaan. Baiklah, deal. Gaji 1.000 aja udah membuatnya senang seperti ini. Jalan, aku sedang buru-buru. Oke, bos. Duduklah dengan nyaman. Pak Tom. Hey, Kelly. Sini. Silakan duduk sambil minum teh. Maaf Pak Tom, aku telat. Aduh, tidak telat. Aku juga baru. Hey. Pak Tom, kamu dan supirku sudah saling kenal? Supir? Dia supirmu? Benar, Pak Tom. Akhir-akhir ini sangat susah mendapatkan pekerjaan. Aku tidak memiliki tempat untuk melamar lagi. Oh iya, Pak Tom. Jika kamu memiliki pekerjaan yang cocok. Tidak perlu. Tidak terpikir, Tuan Andi ternyata selangkah lebih maju. Bersembunyi di sisi Bu Kelly. Dia sekarang memerintahku untuk tidak mengekspos identitasnya. Aku mengerti. Kamu juga duduklah. Pak Tom hanya sungkan padamu. Menyuruhmu duduk, kamu malah beneran mau duduk. Pak Tom, Anda duduklah. Benar, Pak Tom. Apa yang Anda lakukan? Tom, Anda duduklah. Pak Tom, tolonglah Pak Tom. Si Chris ternyata lagi memprovokasi perusahaan ini. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Pak Tom, kamu bicaralah Pak Tom. Dia kenapa? Mungkin cuaca terlalu panas hingga pingsan. Dalam ruangan juga pingsan ya karena panas. Duduk. Jika aku sama dengan direktur ruang, melawan Tuan Andi,
Aku takut selanjutnya sama menyedihkannya seperti dia. Tuan Andi berpura-pura menjadi supir, bersembunyi di sisi Kelly, sedang memberikanku kesempatan. Kelly, ayo kita bicara tentang masalah sebenarnya. Membahas untuk menghasilkan beberapa juta uang. Pak Tom, apa yang terjadi sebelumnya, aku sudah memahaminya. Anda berharap aku harus lakukan apa? Ini... Tuan Andi sudah melakukan banyak hal. Semua demi bisa bersama dengan anak perempuannya. Ingin menenangkan kemarahan Tuan Andi, aku harus melakukan yang terbaik di depan Kelly. Menciptakan citranya yang mulia dan agung. Lancang. Apa boleh hal ini didengar olehmu, sang sopir? Oh, maaf. Tunggu. Pak Tom, dia orang luar. Gak perlu berada di sini, kan? Perlu. Ini... sangat perlu. Jika dia keluar, kalau gitu pertunjukan untuk dilihat siapa. Baiklah Pak Tom, Anda lanjutkanlah. Hahaha. Tuan itu, baik itu penampilan maupun sikap, yang pernah kulihat dalam hidupku, dideskripsikan dengan 4 kata adalah bakat luar biasa dan sikap elegan, sikap yang bermartabat. Baik keterampilan sipil maupun militer, penampilan yang bermartabat. Tuan Tom, mana ada orang yang seperti kamu katakan itu? Benar Pak Tom, Anda ini terlalu lebay, bukan? Ada. Tidak lebay. Sedikit pun. Juga tidak lebay. Aku hanya tahu kemampuan finansialnya sebanding dengan tuan muda kepala grup. Oh. Tidak tahu tuan muda keluarga mana. Latar belakang keluarganya, kamu harusnya sudah pernah mengeceknya. Toh? Tidak. Benar-benar tidak ada. Sejauh yang aku tahu, tuan muda ini benar-benar berjuang dengan kemampuannya sendiri, dimulai dari dasar. Baru bisa mencapai kesuksesan hari ini. Dibandingkan dengan tuan muda keluarga lain. Sama sekali tidak bisa dibandingkan. Dimulai dari dasar? Kalau gitu, umurnya pasti sudah tua. Tidak. Muda dan menjanjikan. Juga dengan supirmu ini seumuran. Kalau gitu benar-benar masih muda. Semuda itu sudah sukses. Aku tidak pernah mendengarnya. Apa mungkin pekerjaannya tidak legal? Tidak legal? Apakah ini... Oh... Kelly, jika kamu mengatakan ini lagi, berhati-hatilah. Nama keluargamu bisa aja dihapus dari grup. Pak Tom, untuk apa kamu panik begitu? Tuan muda itu pun gak mendengar apa yang kukatakan. Tidak ada dinding kedap udara. Kelly, hati-hati atas omongan dan tindakanmu. Jangan karena kalimatmu sendiri. Semua kesuksesan akan lenyap semuanya. Aku mengerti. Kalau gitu, kamu ingin aku melakukan apa? Sejauh yang aku tahu, tuan muda itu menaruh hati sama putrimu. Putriku? Pak Tom, ini sangatlah tidak pantas. Kelly, hati-hati dengan omongan dan tindakanmu. Tuan muda itu benar-benar masalah mata dan tangan. Tapi orang yang membuatnya marah, hidupnya lebih buruk daripada kematian. Kelly, kamu selalu memiliki pikiran luas. Aku pikir kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Maksud perkataan Pak Tom, ingin aku menjual putriku? Astaga, apa ini pernikahan keluarga kapital? Sangat gelap. Kelly, sebenarnya ini juga bukanlah apa-apa. Merestui 2 orang untuk berpacaran. Menggiringkan kepala. Apa pacaran aja tidak cukup? Segera langsungkan tunangan. Lebih cepat lebih baik. Tunangan? Langsung tunangan. Sangat gelap. Sangat gelap. Jika saja aku yang punya nasib ini. Tersenyum. Sepertinya Tuan Andi sangat puas. Benar, tunangan. Tentukan tanggal pernikahannya tahun ini. Pak Tom, ini adalah masalah seumur hidup putriku. Ini terlalu terburu-buru lah. Aduh, itu tidak buru-buru. Bisa bersama dengan tuan muda itu. Baik itu untuk anakmu atau untuk seluruh keluarga kalian. Ini adalah kesempatan yang jarang dalam hidup. Oh. Pak Tom, ini adalah anak perempuan kesayanganku. Mutiara dalam telapak tanganku. Ibu yang baik. Benar begini. Jangan pernah tunduk pada kekuatan jahat. Asalkan kamu setuju, grup akan membantu kamu menutupi kesenjangan perdanaan 2 juta, ditambah kemiringan sumber daya selama 3 tahun. 20 miliar ingin membuat cinta ibu menyerah. Deal. Hei, kamu setuju begitu saja? Bukankah kamu barusan bilang itu adalah masalah terpenting dalam hidup putrimu? Apakah ada masalah? Oh, aku... Kapan waktunya giliran kamu untuk berbicara di sini?
Pergi, belikan aku kopi. Oh, tidak masalah. Aku pergi beli kopi. Toko kecil sepertiku, mengapa peduli dengan kapitalis orang lain? Hitung. Sudah. Ini salah gak? Bukankah ini satunya 16.000? 16.000? Bos, apa kamu datang untuk memborong barang di sini? Semua di sini totalnya tidak sampai 16.000. Bos hitung. Oke. 2 botol minuman, terima dari kamu 200 perak. Hati-hati. Apa maksudnya? 16.000? Borong barang. Ini Paman dan Bibi tinggalin kamu untuk beli rumah, bukan? Sistem. Member tertinggi kita kehilangan 100.000. Situasi level 3. Seorang klien kehilangan 100.000. Tidak, aku tidak bisa menerima ini. Ini uangmu. Ibu, astaga! Selamat menjadi pemilik McLaren. Aku harap bisa menjadi temanmu. 1 juta? Dia mengeluarkan uang 1 juta. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang supirku itu adalah Andi, Tuan Muda Andi. Sekarang tanggal pernikahan putrimu dan dia sudah ditentukan. Aku beritahu kamu juga tidak ada apa-apa. Pak Tom, kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Aku tadi di depan dia mengatakan banyak hal yang buruk. Sudah berapa kali aku beri kamu petunjuk, tapi kamu tenang saja. Asalkan Tuan Andi bertunangan dengan putrimu. Menantu sebaik ini, bagaimana bisa menyulitkanmu? Sebagai ibu mertua ini. Aduh Pak Tom, masih belum mencocokkan rasio mereka. Tapi aku tidak melihat sedikit pun aura superior yang ada dalam dirinya. Awalnya juga aku merasa aneh. Aku merasa Tuan Andi terhadap uang tidak ada konsepnya sama sekali. Jelas setiap tindakan luar biasa. Tapi dia orangnya juga sangat rendah hati. Kemudian aku menyadari. Bagi Tuan Andi, uang hanyalah angka. Hei, kembali kepada dasar. Bu Kelly, ini kopi Anda. Tuan Andi, jika dari awal aku tahu itu kamu, mana mungkin aku menyuruhmu pergi membelikan aku kopi. Apa maksud Bu Kelly? Aduh Tuan Andi, masih panggil Bu Kelly. Sudah harus ganti manggilnya. Aku tidak mengerti. Oh ya, aku punya pertanyaan. Kekurangan dana perusahaan yang barusan kalian katakan, 2 juta atau 20 miliar? Tuan Andi bercanda ya. Nilai pasar kami hanyalah 200 juta. Puluhan miliar sudah bisa membeli ratusan perusahaan seperti kami. Pak Tom, apa gedung ini bisa melihat seluruh kota? Bisa. Oh baik, aku permisi dulu. Tuan Muda Andi. Astaga, untuk apa kamu naik setinggi ini? Kamu mau terbang ya? Aku emang sudah terbang. Jeremy, aku tanya satu hal padamu. Jika ada seseorang berkata padamu, uang 2.000 yang sekarang sama dengan 10 juta zaman dulu, apa yang kamu pikirkan? Mimpi apa kamu? Kamu anak orang yang sangat kaya ini, kenapa tidak berpikiran terbuka? Maka, uang 20 juta yang sekarang, apa bisa membeli gedung itu? Gedung itu tidak bisa. Tapi gedung yang pendek itu bisa. Beberapa juta saja sudah cukup. Jeremy, sekarang aku sudah tahu. Banyak hal yang ingin kulakukan. Oh? Kamu masih ingat? Teman SMA yang meremehkan kita, siswi-siswi itu. Dan juga di perusahaan. Bos dan pemimpin yang selalu menindasku. Dan juga kerabat keluarga yang selalu menertawaiku. Dan juga ayahmu. Bukankah dia bilang bahwa kamu tidak menjanjikan? Dia salah. Jeremy. Mereka semua salah. Kamu kegilaan apa ini? Gedung itu
Aku akan membelinya untukmu. Ah? Biar kamu yang mengoperasikannya. Baiklah kalau kamu berkata begitu. Ah? 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 Iya! 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 Hei, aku akan menyiapkan prosedurnya sekarang. Ayo, tidak usah buru-buru. Aku akan lihat-lihat lagi dulu. Bang, gak usah dilihat lagi. Bentar lagi pemandangan malam akan selesai, lampu akan segera mati. Apa sudah berakhir? Kenapa aku merasa baru dimulai? Selamat kembali, Tuan. Ke kota keajaiban, sampai kapanpun juga, yang mengekspos identitasku. Ya! Bagus, Kat! Bagus, Tuan Su! Oh ya ampun, aku penggemarmu! Tuan Andi, ini yang Anda perhatikan secara khusus setelah lotus air dari Gunung Oh. Cangbai. Kerja keras, Guru Su, tahun ini Oscar! Namaku Andi, di bawah modifikasi sistem. Kecuali aku, penghasilan aset semua orang. Mereka telah depresi 10.000 kali. Dalam satu malam, aku menjadi miliarder. 2 juta uang kecil, biar aku membelinya. Edisi global terbatas mobil olahraga tingkat atas. Untuk mencapai mimpiku menjadi aktor, aku menghabiskan lebih dari 10.000 lagi. Mengundang seluruh negara kru terkemuka. Direktur, acting yang barusan kulakukan gimana? Sempurna. Aku hanya bisa menggambarkan sebagai sempurna. Benar, itu adalah acting yang pernah kurekam. Lensa yang paling mempengaruhiku. Aku sudah bertarung bertahun-tahun hanya saat itu. Protagonis sebenarnya memiliki cahaya sendiri. Apa benar sebagus itu? Apa yang kau katakan? Saya sarankan baru saja pertunjukan dia akan dimasukkan ke dalam buku Akademi Acting. Benar-benar harus dimasukkan ke dalam buku Akademi Acting. Ini adalah sejarah aktor, momen tonggak sejarah. Pergilah ke sekretarisku. 1 orang dapat 2.000. Wow, Tuan Andi sangat dermawan. Ayo, ayo, ayo. Peringatan, ada pemeran baru masuk. Peringatan, ada pemeran baru masuk. Akses sistem. Kenapa? Apa yang terjadi? Peringatan merah. Ditemukan host telah menganggur selama 27 hari. Pengangguran? Aku membeli banyak aset, juga membuka lebih dari lusinan perusahaan. Bagaimana aku bisa pengangguran? Sistem menentukan bahwa host harus bergantung pada kekuatan diri sendiri. Apa kalau gitu setelah 3 hari aku tidak bisa menemukan pekerjaan? Aku bukan miliarder lagi. Iya, 3 hari. Dengan status aku yang sekarang, dalam 3 hari harus mendapatkan pekerjaan. Seharusnya tidak sulit. Tidak apa-apa. Sistem, bisakah kau matikan alarm ini dulu? ini ditutup. Apa ini? Memiliki kemampuan membaca isi hati orang. Selamat Anda menjadi konglomerat. Pertama, memiliki kemampuan membaca isi hati orang. Membaca isi hati orang. Dan fungsi ini Sehari memiliki uang sebanyak 2M. 2M. Sangat mahal. Kemampuan kedua sebagai anak konglomerat adalah teleportasi. Tolong, terus berjuang. Teleportasi. Jadi, aku akan mencoba membeli pernyataan asli dulu. Sekarang, aku bisa mendengar isi hati siapapun. Sutradara, acting yang barusan aku lakukan itu gimana? Sangat bagus. Pak Andi sangat berbakat. Terbaik yang pernah aku lihat. Acting yang buruk. Masih tanya bagaimana menurutku. Gak lihat kameramennya saja hampir mau muntah. Aku sependapat dengan sutradara. Kamu terlihat bagus di kamera, sangat tampan. Wajah bodohnya membuatku mau muntah. Tidak tahan lagi. Di mana kamar mandinya? Kamu sendiri nggak sadar betapa jeleknya aktingmu. Sangat memalukan sekali. Sudah membual dari tadi. Sudah waktunya memberikan tipsnya ya. Aku udah lama menunggu, tapi airnya belum diminum sama sekali. Jika bukan karena kamu kaya, aku udah lama berhenti melayanimu. Terima kasih atas kejujuran kalian semua. Sekarang saya umumkan. Tim produksi kita dibubarkan. Ah? Pak Andi! Ah! Pak Andi! Benar kata pepatah.
Begitu seseorang punya uang, tidak ada orang yang tulus di sekitarnya. Ah. Masuk. Pak Andi, ini daftar pembelian bulan ini. Totalnya 23 gedung, 8.862 lahan parkir mobil, menghabiskan 960 juta. Baiklah, prioritas utama sekarang adalah menemukan pekerjaan. Pak Andi, dengar-dengar Anda membubarkan tim produksi. Apa yang tidak memuaskan? Jangan dibahas lagi. Sikap dia padaku seharusnya tulus, kan? Wilda, bolehkah aku bertanya? Menurutmu, bagaimana dengan aktingku? Tentu saja bagus. Saya juga menyarankan dimasukkan ke materi pelajaran studio film Beijing. Tentu aja bagus. Dia di mataku melakukan apapun bagus. Aduh, Wilda, aku tahu itu. Kamu tulus padaku. Tentu saja itu tulus. Ini pemikiran yang saya tanamkan sendiri. Untuk menyelesaikan dengan sempurna tugas tersembunyi. Tersembunyi? Tugas? Tapi, kenapa tiba-tiba dia membubarkan tim produksi? Apa orang yang kuperintahkan memata-matainya sudah ketahuan? Memata-matai? Dasar manusia yang gak berguna. Malam ini langsung kupecat mereka. Wilda, sebelumnya, apa pekerjaanmu? Aku selalu menjadi sekretaris. Ini adalah keahlianku. Aku memang selalu jadi sekretaris, tapi identitas asliku adalah agen mata-mata peringkat ketiga di dunia. Target yang kuawasi hanya ada satu. Hah. Pak Andi, Anda kenapa? Untung aku sudah membeli kekuatan membaca isi hati orang. Jika tidak, aku bisa saja tiba-tiba mati. Jangan bergerak. Angkat tangan. Ternyata kamu. Pandi sedang santai ya. Bersembunyi di garasi mobil. Pergi sana, pergi sana. Jeremy, apa kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Hah? Tidak ada, mana mungkin aku menyembunyikan sesuatu darimu. Masa sih? Secepat itu dia tahu. Aku mau mendekati sekretarisnya. Kamu ingin mendekati sekretarisku? Mana mungkin? Aku tidak segila itu. Aneh. Kenapa dia bisa tahu apa yang sedang kupikirkan? Jeremy, dengarkan nasihat saudaramu ini. Sekretarisku itu bukan orang biasa. Kamu nggak akan sanggup. Pergi. Udah dibilangin tidak. Malas ngomong sama kamu. Aku pergi. Prioritas utama harus mendapatkan pekerjaan. Jika tidak, sistemnya akan ditutup. Properti Ciputra. Dengar dari Jeremy, perusahaan ini membuka lahan baru. Pasti membutuhkan karyawan marketing. Oh. Andi? Kamu... Aku Siska. Sebelumnya di toko 4S, aku adalah manajer kamu. Oh, lama tidak bertemu. Kamu datang ke sini untuk lihat rumah? Hebat juga ya. Tidak. Ayo, aku bawa kamu lihat-lihat. Kalau yang ini gimana? Ini tepi unit utama kami, 135 meter persegi. Harganya 560.000. Unit ini akan segera habis terjual. Bagus. Gimana kalau unit ini aku bawa kamu untuk urus administrasinya? Tidak. Kamu salah paham. Hari ini aku bukan datang untuk beli rumah. Aku kesini untuk mencari pekerjaan. Mencari pekerjaan? Kenapa gak ngomong dari tadi? Buang-buang waktuku aja. Tapi jika berhasil mendapatkan pekerjaan, beli 2 unit rumah pun bukan masalah. Oh, benarkah? Kalau gitu belilah dulu 2 unit. Masalah kerjaan aku akan segera aturkan untukmu. Benarkah?
Kalau gitu oke. Tapi unit ini terlalu kecil. Aku mau lihat yang agak besar. Ini beneran atau bohong sih? Ini berapa ukurannya? Kamu nggak usah lihat lagi. Ini unit termahal kami. Kamu nggak akan mampu membelinya. Oke. Kalau gitu yang ini aja. Unit ini? Andi, kamu jangan bercanda. Harga unit ini lebih dari 2 juta. Aku nggak bercanda kok. Pokoknya yang ini. Hehehe, proses pembeliannya. Proses apanya? Kalau sembarangan proses, aku bisa kena sanksi. Kamu jangan main-main di sini deh. Aku masih harus kerja. Pergilah, pergilah. Pergilah, pergilah. Siska, ada apa ini? Manajer Sinta. Maaf, ini adalah mantan rekan kerjaku dulu. Dia mungkin ingin mengejarku. Jadi main ke sini. Aku akan suruh dia pergi sekarang. Bukankah aku udah bilang, hari ini Pak Gapin akan datang untuk memeriksa lapangan. Kenapa bisa terjadi hal seperti ini? Maaf, manajer. Sudahlah, aku aja yang ngurus. Halo Pak, tolong jangan mengganggu pekerjaan kami. Aku tidak mengganggu pekerjaanmu. Aku kesini untuk mencari pekerjaan. Kalau gitu maaf ya. Sekarang ini kami tidak ada lowongan. Sebaiknya kamu pergilah. Tapi tadi dia bilang padaku, asalkan aku bisa membeli 1 unit rumah, akan memberiku pekerjaan. Apa 1 unit aja nggak cukup? Gimana kalau aku beli 1 gedung? Andi, berhentilah main-main. Pak, kamu benar-benar suka bercanda ya? Apa kamu tahu gedung ini harganya berapa? Apalagi gedung ini sudah ada yang beli. Berapapun uang kamu, kami tidak akan menjualnya. Sudah dibeli orang. Siapa dia? Kok kaya banget? Tidak peduli siapa itu. Yang jelas, itu bukan kamu. Silahkan pergi. Sinta, kenapa kamu tidak mengangkat teleponku? Maaf Pak, aku sedang mengurus sesuatu. Ini sudah mau selesai. Oke lah, aku akan menunggumu di kantor. Andi, Pak Andi, kamu... Aku Gapin. Pertemuan pemegang saham terakhir. Aku bahkan menuangkan teh untukmu. Oh, pantas aja sedikit familiar. Oh ya, baru saja mereka bilang gedung ini sudah terjual. Siapa yang beli? Gedung ini ya? Kalau nggak salah, gedung ini Anda yang beli. Benarkah? Pantas aja aku merasa tertarik. Jadi, ini sudah dibeli jadi nggak termasuk. Kalau gitu aku akan beli yang di sebelah sana. Sebelah sana? Anda juga sudah membelinya. Aku juga membelinya. Kalau gitu, yang mana yang bukan milikku? Ini semuanya milik Anda. Saat Anda masuk tadi, nggak ada lihat, properti Ciputra adalah perusahaan Anda. Manajer Sinta. Pak Direktur Utama, apa masih ada yang mau ditanyakan? Pak Direktur Utama, bukankah kamu kesini untuk mencari pekerjaan? Sembarangan. Ini disebut kunjungan rahasia. Pak Direktur Utama, Sistem, kali ini, kurasa aku punya pekerjaan sekarang kan? Sistem menentukan bahwa setelah gagal menemukan pekerjaan berdasarkan kemampuan sendiri. Apa? Ini juga tidak termasuk. Ya, semua pekerjaan yang sudah ada dan sudah dimiliki tidak akan dinyatakan berhasil. Halo, Kak. Kamu sedang mencari pekerjaan. Datang dan bantu-bantu di toko aku aja. Beneran? Oke. Aku segera ke sana. Sistem pengaturan. Kamu baru saja bilang toko-toko ini semua milikku. Kalau aku bekerja di sini, apa tidak masuk hitungan? Di sini semua milik properti Ciputra. Kamu mengumpulkan uang sewa toko, tapi toko-toko itu tidak dianggap melakukan kerjaan perusahaanmu. Baguslah kalau gitu. Kakak, Bisa nggak kamu nggak buat aku cemas? Uang jual rumah orang tua pun, aku sedikit pun nggak ambil. Kamu malah cepat menghabiskannya. bukan, kamu dengarkan penjelasanku. Jelaskan apa? Jika bukan karena dengar dari orang lain, aku bahkan nggak tahu kamu dipecat dari perusahaan. Baru punya uang segitu aja, langsung menghabur-haburkan semuanya. Kapan kamu bisa dewasa? Jadi kamu menelponku ke sini bukan untuk memberiku pekerjaan, tapi untuk dengarkan omelanmu, ya kan? Kenapa emangnya kalau aku ngomelin kamu? Kalau kamu punya kemampuan dan mendapatkan pekerjaan, kamu bahkan nggak akan datang ke sini untuk memohon kepadaku.
Kak Alex, Siapakah kamu? Bayar uang sewa hari ini. Kalau nggak bisa bayar, pergilah dari sini, ngerti nggak? Kak Alex, tapi aku... Tuan Andi? Ngapain masih di sini? Cepat, ambilkan air untuk Kak Alex. Maaf ya Kak Alex, ini adikku, dia nggak tahu sopan santun. Adik kamu? Ini. Terima kasih, terima kasih. Gini Kak Alex, uang sewa tiap bulannya aku selalu mengirimkan tepat waktu. Tapi karena tiba-tiba kamu naikin harga sewa, bulan ini aku harus cari uang lebih. Uang sewa naik? Tidak, tidak. Tentu saja tidak. Bos Desi, kamu tidak boleh ngomong sembarangan. Kapan aku bilang menaikkan sewa? Bukankah waktu itu kamu yang bilang? Kamu pasti salah dengar. Maksud aku adalah diskon harga sewa. Diskon harga sewa. Kalau gitu kamu mau kasih diskon berapa? Kamu kok kayak gitu ngomongnya ke Kak Alex? Kak Alex, dia cuma bercanda. Apa kamu pikir semua toko itu milikmu? Minta diskon seenaknya. Tidak apa-apa. Kamu bilang saja. Kamu mau diskon berapa? Kalau gitu, potong setengah. Andi! Tidak masalah. Potong setengah. Sudah sepakat ya? Hati-hati Kak Alex. Oke. Ini benar-benar aneh. Bajingan itu bisa memberiku diskon uang sewa. Tentu saja itu karena aku. Dua botol air, totalnya 120 perak. Bayar. Apa pantas begini? 120 aja kamu tagih. Aku beritahu dulu, di tempatku ini tidak dapat makan, tidak dapat tempat tinggal, gaji per bulannya 4.000 rupiah, harus lembur, tidak ada uang lembur. Oke, tidak masalah. Untuk mempertahankan sistem, aku mau tidak mau mengorbankan diri. Selain itu masih ada satu syarat lagi. Katakan saja. Uang hasil jual rumah orang tua kita, bagi aku setengah. Apa? Aku bahkan masih memanggilmu kakak. Ternyata kamu menyuruhku ke sini. Karena uang kan? Itu uang ayah dan ibu. Bukankah seharusnya aku dapat setengahnya? Aku ingatkan kamu, Desi. Margaku dan margamu tak sama. Itu adalah uang warisan orang tuaku untukku, bukan untukmu. Hutangku padamu sudah aku lunasi pada usia 18 tahun. Desi, uang ini kamu nggak boleh menyentuhnya. Uang ini nanti untuk Andi kuliah. Dia mau kuliah, apa urusannya denganku? Ayahnya sendiri aja nggak mau ngurusin dia. Buat apa kamu inisiatif membayarkan? Mamanya Andi begitu cepat udah meninggal. Kamu jangan bicara lagi. Aku nggak peduli. Uang ini aku akan tetap mengambilnya. Desi, Desi. Bukankah ini Andi dari kelasmu? Kenapa dia kerja di sini? Ku dengar dia yatim piatu, mengandalkan orang baik untuk bayar kuliah. Sejak itu, aku tidak punya hutang 1 sen pun pada keluarga kalian. Desi, aku tidak berhutang apapun padamu. Keluargaku telah membesarkanmu selama belasan tahun. Aku mau setengah dari uang jual rumah itu aja. Kalau kamu punya hati nurani, tak mungkin bisa berkata-kata seperti itu. Ucapanku sudah kelewatan ya? Aku masih ada yang lebih dari itu. Kamu mau dengar? Oke, biar aku mendengarnya. Apa sebenarnya mau kamu katakan? Kekuatan membaca isi hati diaktifkan. Susah payah aku menyimpan uang, bisa untuk beli dia rumah. Jika dia terus berfoya-foya, apa yang harus kulakukan? Apa? Saat itu aku dan dia sama-sama diterima di universitas ternama. Tapi uang keluargaku cuma cukup untuk biaya 1 orang. Apa yang dia bicarakan? Bukannya dulu. Dia mau kuliah, apa urusannya denganku? Ayah kandungnya sendiri pun gak pedulikan dia. Buat apa kamu inisiatif seperti itu? Aku gak peduli, aku harus ambil uang ini.
Apa sistem di dunia ini membuat kesalahan? Terdeteksi perubahan suasana hati pemain. Kemampuan membaca hati sudah ditingkatkan menjadi kemampuan melihat masa lalu. Iya. Ayah, mengenai kuliah, biarkan adik aja yang kuliah. Jadi, bagaimana denganmu? Sebelum Bibi meninggal, dia memintaku menjaga Andi. Dan aku udah berjanji pada Bibi. Ayah, kamu temani aku untuk berpura-pura aja. Sini, biaya semester berikutnya. Ini ambillah. Terima kasih, Paman. Saat aku sudah bekerja nanti, pasti akan mengembalikannya padamu. Jangan berpikir begitu banyak. Anak-anak, cukup belajar dengan baik. Pergilah. Aku melakukan semua yang kamu katakan. Terima kasih. Bagaimana keadaan belajarnya adikku? Sangat bagus. Dengar-dengar, mendapatkan beasiswa. Itu bagus. Udahlah. Siapa yang peduli dengan uangmu yang sedikit itu? Simpan aja untuk dirimu beli rumah. Jangan boros-boros. Tahu nggak? Kakak, selama bertahun-tahun, kamu bekerja keras. Kamu salah makan obat ya? Sebelumnya aku tidak memberitahumu bahwa aku punya uang. Satu, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Kedua, karena masih ada kesalahpahaman tadi. Sekarang aku sudah mengetahuinya. Kakak, bagaimana aku bisa membiarkanmu dan Paman masih hidup kesulitan seperti di masa lalu? Apa yang akan kamu lakukan? Kakak, aku akan membawamu ke suatu tempat. Siapkan mentalmu. Mau kemana? Kakak, ayo masuk. Kemarilah. Pemandangan malamnya sangat indah. Kamu nggak sembarangan berfoya-foya. Rumah ini, apa kamu yang membelinya? Oh, tidak. Ini rumah temanku. Namun, aku juga membeli rumah. Di sini, baru bisa melihat keseluruhannya. Di mana itu? Kamu tunjukkan padaku. Di sana. Bisakah kamu tunjukkan lebih spesifik? Di sana. Di sana. Dan di sana. Kamu bisa lihat. Rumah dengan lampu menyala. Semuanya milikku. Kamu miliarder? Sebenarnya kalau sekarang itu jutawan. Apa yang kamu tertawakan? Apa yang kukatakan adalah kenyataan. Bagaimana dengan uangnya? Sini, tunjukkan padaku. Di sini? Kali ini, percayakan. Ini hanya sebagian kecil dari sertifikat bangunanku. Lihatlah, apa ada yang kamu suka? Kalau tidak ada, diberikan ke orang juga tidak masalah. Ini... Bagus. Kakak, apa yang kamu lakukan? Jadi ala sudut meja. Benar-benar pas. Dari mana kamu memasok barang ini? Ini mirip asli dibanding punya aku. Ngomong-ngomong, aku membuat janji untukmu. Malam ini pergilah kencan buta. Kencan buta? Tiket bioskop udah kusiapkan untukmu. Tidak mau. Kamu nggak pergi? Jangan harap aku kasih kamu kerjaan di toko. Kakak. Aku lagi nggak bercanda denganmu. Jika tidak mendapatkan pekerjaan dalam waktu yang sudah ditentukan, aku benar-benar akan bangkrut. Ya sudah, lakukan sajalah. Lagian tidak akan mati. Baiklah. Perkataan kakak harus didengar. Kamu Andi ya? Halo. Kamu Fani, ini kencan buta pertamaku, jadi aku kurang paham biasanya gimana. Bagaimana kalau semua biaya hari ini aku yang bayar? Kamu yakin? Iya. Wine paling mahal di sini cuma 600 perak. Pesan 1 botol. Pesan lagi stik hati angsa ala Perancis, ikan abalon Australia, Itu lagi. daging sapi Kobe. Apa tidak mau memakannya?
Semua ini totalnya udah 2.000 lebih. Itu aja. Tunggu sebentar. Apa? Merasa sakit hati? Tidak pesan sup kah? Aku terbiasa minum sup sebelum makan. Pandai sekali berpura-pura. Kalau begitu jangan salahkan aku. Nona, silakan lihat-lihat. Sebelah sini semuanya tipe yang sering dicari. Ini. Bungkus semuanya. Apa kamu mau tiga-tiganya? Iya, semuanya. Selera yang bagus. Ini semua produk baru dari toko. Totalnya cuma 30.000. Ini bahkan lebih dari gajimu setahun kan? Apa perlu ganti yang murah? Tidak perlu. Itu saja ya. Kalau gitu, aku bayar sekarang. Orang macam apa yang kakak cari ini? Hei, Nona Fani. Apa ada lagi yang mau dibeli? Gak perlu. Kamu udah lihat kan? Kita tidak selevel. Jangan harap bisa mendapatkanku. Kita berdua tidak cocok. Sopirku hampir tiba. Kalau gitu, langsung antar kamu pulang aja ya. Sopir. Sampai sekarang masih pura-pura. Tuan Andi, benar-benar minta maaf. Mobil lain sedang dicuci. Hanya sisa yang paling jelek ini. Apa ini yang paling jelek? Tidak apa-apa. Selama Nona Fani tidak keberatan tak apa. Jangan-jangan dia benar-benar konglomerat. Kak Andi, Ada apa? aku mau mengunjungi rumahmu. Barusan bukannya bilang tidak cocok. Ayolah, boleh enggak? Aku peringatkan, jangan bikin gadis itu nggak bahagia. Kalau nggak, besok kamu jangan kesini. Oke. Ayo kita pergi. Silahkan masuk. Ini rumahmu? Yang paling dekat. Dengan mall. Wah! Kakak Andi, kencan hari ini aku sangat senang. Andi? Rosa. Kak Andi? Siapa dia? Jangan begitu. Kak Andi, ayolah. Tuan Andi? Bukannya kamu janji malam ini mau berdua aja bersamaku. Kenapa cepat berubah pikiran? Malah bikin janji dengan gadis lain juga. Apa maksudmu? Selain aku, bukankah kau buat juga janji dengan Yura dan Leni? Kamu bilang kita berempat malam ini mau bermain poker. Tuan Andi, kok bisa lupa sih? 4 orang? Kalian? Adik, sebenarnya tambah 1 orang lagi juga nggak masalah. Bagaimana kalau kamu ikut main? Cici? Cici? Terima kasih Rosa. Jika bukan Terima karenamu. kasih apanya? Tuan Andi sangat kuat ya tariknya ya. Aku sudah mengganggu. Rosa, kamu bisa dengarkan dulu penjelasanku. Hah? Mau jelaskan apa? Banyak uang, ganteng juga. Seorang Tuan Andi. Apa perlu memberikan penjelasan padaku? Aduh. Halo. Gimana sih kamu Andi? Bukannya udah kukatakan, jaga dia baik-baik. Begitukah caramu menjaganya? Sepertinya kamu gak mau pekerjaan ini. Kakak, aku akan jelaskan padamu. Jelaskan apa? Kamu ini uang gak punya, wajah juga pas-pasan. Kamu gak sadar betapa susahnya cari pasangan. Aku susah payah agar dia mau bertemu denganmu. Beraninya kamu gagalkan semua. Kak, aku punya pacar sekarang. Mana? Sini, tunjukkan padaku. Andi, gak usah. Andi. Halo kakak. Andi, kamu gak sedang memakai pengubah suara kan? Apanya? Pengubah suara macam apa? Ini benar-benar orang asli. Kalau gitu besok bawa orangnya ke sini.
Rosa, ada beberapa kata yang kusimpan dalam hati begitu lama. Awalnya aku ingin mencari kesempatan untuk mengungkapkan padamu, tapi sekarang aku tidak bisa menunggu lagi. Kamu, apa yang mau kamu katakan? Rosa, jadilah pacarku. Oke, Hanya satu hari saja, Rosa. Kamu tahu kakakku ini seperti apa? Sangat tidak masuk akal. Aku benar-benar tidak ada cara lain. Ini pilihan terakhirku. Aku... Rosa! Rosa! Kamu terima aku tidak? Rosa! ini pacarmu? Iya. Benarkah? Jadi kalian kapan jadiannya? 1 3 bulan bulan yang lalu. lalu. 1 3 bulan yang lalu. Aku mendekati Rosa 3 bulan yang lalu. Sebenarnya sebulan lalu jadian. Benar kan, Rosa? Iya kakak. Benarkah? Orang yang berpacaran kenapa berdirinya jauh-jauhan? Sudah begitu dekat, tapi nggak bergandengan tangan. Baru habis berjalan. Sangat panas. Benar kan, Rosa? Iya betul. Oh, kalau gitu kalian coba ciuman. Apa? Pacaran sebulan, bahkan belum berciuman. Bukankah berarti kalian bukan pasangan asli? Kakak. Kakak. Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Kamu tidak menyukainya. Mana mungkin. Kali ini, walaupun cuma pura-pura, jadi beneran juga. Ibu. Halo, besanku. Rosa. Aku nggak mendengar. Aku akan bertanggung jawab padamu. Halo? Andi, cepat kamu pulang. Kakak, ada apa? Apa status sosialmu? Kamu tuh cuma kodok yang menginginkan daging angsa. Kamu orang rendahan, berani-beraninya mengejar seorang dari kasta tinggi seperti kami. Tunggulah, aku akan cari orang untuk mematahkan kakimu. Kakak, kenapa kamu menyinggungku begitu? Itu bukan ucapanku. Ibuku yang mengatakan itu, betul kan? Maaf. Pemberi kalian masalah. Rosa! Berhenti. Kamu mau bagaimana mendekati dia? Dia dan kamu beda dunia. Aku tidak peduli mau dia seorang putri dari orang yang sangat kuat dan berpengaruh, atau putri orang kaya konglomerat. Setidaknya di dunia ini, orang yang Andi sukai, tidak ada yang bisa mengatakan tidak. Setelah acara dansa bintang jatuh, ibuku memaksaku untuk dijodohkan. Ibuku bilang orang ini kuat dan berpengaruh, sangat tinggi dan menakutkan. Hanya satu pandangannya saja pernah membuat direktur perusahaan ajaib jatuh pingsan. Situasi ini tampaknya sedikit familiar. Andi, apa yang harus kulakukan? Jangan takut bahwa aku menemui ibumu. Ada apa, Rosa? Gak apa-apa, kamu tunggu aku di sini ya.
Ibu, aku mau bilang sesuatu. Gak bisa lihat ya, aku lagi sibuk. Nanti aja dibicarakannya. Ini hal yang sangat penting. Nanti saat makan malam, kamu punya waktu 15 menit. Jangan ganggu aku sekarang. Aku sudah berpacaran. Aku akan kasih kamu waktu 1 jam. Segera, saat ini juga. Kamu pergi, putusin dia. Kenapa? Aku benar-benar menyukainya dengan tulus. Tulus? Kamu cuma seorang gadis muda yang gak berpengalaman. Atas dasar apa berani membahas ketulusan hati denganku? Jadi orang yang kamu carikan itu baru tulus. Untuk keluarga seperti kita, selama 1 level, asli tulus atau pura-pura, itu gak penting sama sekali. Kamu, pacarku juga sangat hebat. Seenggaknya latar belakangnya sangat baik. Hah, hebat. Keturunan pejabat dibanding tuan muda yang mau kukenalkan itu seperti perbandingan kudang-kudang dan rembulan. Itu karena ibu belum pernah bertemu dia. Kalau udah bertemu, ibu akan tahu. Seseorang ternyata bisa begitu tenang dan rendah diri. Hah, kalau kamu sudah bertemu dengan tuan muda yang kukenalkan, aku jamin kamu juga akan mengerti. Seseorang yang tinggi dan berada di atas dibanding yang lainnya. Seperti melihat dari atas langit. Baik, pacarku di lantai bawah. Jika ibu tidak setuju, aku akan kabur bersamanya. Di lantai bawah ya? Bagus, aku mau coba lihat. Apa dia punya keberanian untuk membawa putri seorang Melinda melarikan diri? Ibu! Ah, an, Aku sudah bilang, selera putriku pasti sama bagusnya denganku.